Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil tugas besar kami yang disusun oleh Muhammad Aditya Listiandi dan Aura Izzat Lafifa yang berjudul Implementasi Gercep Express, di mana website sistem pengiriman barang menggunakan Docker, GitHub, dan AWS EC2. Nah, kemudian selanjutnya ada masalah dan latar belakang di mana sebelumnya kami menghadapi kendala klasik, yaitu deployment masih manual, yang artinya memakan waktu dan rentan error. Selain itu ada inconsistency environment, yaitu kode berjalan lancar di laptop, tapi justru bermasalah saat di server. Jadi kami butuh solusi yang lebih scalable dan otomatis. Nah, selanjutnya yaitu solusi arsitektur 3 atau tier modern. Jadi, solusinya adalah arsitektur tiga tier yang terstandarisasi. Eh, kami eh, kami membagi aplikasi menjadi tiga bagian, yaitu front end, back end, dan database. Nah, jadi semua ini kami satukan dalam kontainer agar sistem selalu stabil di mana dimanapun ia dijalankan. Selanjutnya yaitu tools utama dan teknologi. Nah, adapun eh stack, stack teknologi industri atau tiga pilar tools utama yaitu Docker yang pertama. Jadi Docker ini kita bungkus aplikasi ke dalam kontainer. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi soal perbedaan konfigurasi. Kemudian GitHub. Nah, GitHub ini sebagai pusat kode yang kita hubungkan dengan automation pipeline. Nah, kemudian AWS EC2. Nah, ini server di awan yang fleksibel dan bisa kita akses kapan saja dan di mana saja. Kemudian eh, keunggulan Docker. Nah, keunggulan Docker ini eh, membuat segalanya terisolasi. Jika satu server bermasalah, tidak akan merusak sistem secara keseluruhan. Selain itu, dengan Docker Compose, kita bisa menjalankan seluruh sistem hanya dengan satu perintah saja. Kemudian di sini ada workflow, workflow atau deployment CI atau CD. Jadi eh, bagian yang paling menarik adalah CI atau CD gitu. Jadi setiap kali kita melakukan push kode ke GitHub, eh, sistem akan otomatis melakukan update ke AWS EC2. Jadi, eh, tidak ada lagi proses copy paste file manual ke server. Jadi, semuanya istilahnya seamless dan otomatis. Nah, kemudian detail infrastruktur AWS ini, eh, di sini eh, terlihat teknisnya. Kami menggunakan AWS EC2 T2 Micro. Jadi keamanan kami atur melalui security group agar hanya akses yang diizinkan yang bisa masuk ke aplikasi. Data juga diproteksi dengan Docker Volume agar data tetap aman meskipun kontainer sedang di restart. Kemudian selanjutnya yaitu hasil dan kesimpulan ya. Jadi di sini tuh hasil akhirnya kita berhasil mencapai 100% automated deployment di mana efisiensi meningkat drastis, risiko error turun, dan yang paling penting sistem jadi jauh lebih stabil. Jadi proyek ini membuktikan istilahnya bahwa dengan tools yang tepat, pengembangan aplikasi bisa menjadi jauh lebih efisien gitu. Kurang lebih begini. Nah, kemudian jadi sekian dari presentasi saya. Mungkin ada salah dan kurangnya dalam saya menyampaikan penjelasan. Mohon maaf. Terima kasih. Saya akan lanjutkan kepada rekan saya, yaitu Adityo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Adityo Listiandi dan rekan saya Kak Aura Izatul Afifa dari kelas TK 4806. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek tugas besar cloud computing kami yang berupa website yang berjudul Gercep Express. Gercep Express adalah website yang memudahkan user untuk melacak paket. Alasan kami menggunakan website karena untuk menghemat alokasi memori pada pengguna sehingga pengguna tidak perlu lagi mendownload aplikasi yang dapat memakan memori. Kami berharap dari presentasi ini Bapak dan teman-teman bisa melihat alur sistem yang kami bangun. Di sini saya akan mendemonstrasikan proyek yang kami buat dan menjelaskan dengan singkat tools apa aja yang kami pakai untuk pembuatan proyek ini. Yang pertama di sini kami menggunakan GitHub untuk menyimpan source code yang disimpan pada repository. Jadi sebelum membuat website ini, kami mengumpulkan source code yang dikumpulkan menjadi satu folder yang bernama Gercep Express. Dalam folder tersebut terbagi menjadi dua folder, yaitu folder backend dan frontend. Selanjutnya kami menggunakan Docker Compose untuk menjalankan aplikasi multi-container seperti app, database, dan chat dalam satu perintah. Dan kami menggunakan AWS EC2 untuk mendeploy agar web bisa diakses di internet. Pertama-tama kita membuka AWS Academy Learner. Setelah itu, klik Start Lab. Tunggu indikasi AWS berwarna hijau. Berhubung di sini sudah berwarna hijau, maka klik tombol AWS. Lalu klik menu EC2. Selanjutnya klik menu Instance untuk menjalankan instan Gercep Express. Dapat dilihat di sini instance Gercep Express sudah running ya. Selanjutnya untuk menjalankan server kita membuka PowerShell dengan mengklik Windows plus X. Di sini lalu kita pilih terminal admin, yes. Lalu kita masuk ke direktori cd Gercep Express. Lalu kita menyalakan SSH untuk bisa terhubung dengan websitenya. Dengan mengetik ssh-min-i, petik 2 directory c /user/acer/lab-user.pem, petik 2 ec2 strip user at 98.86.71.22, yang mana IP tersebut adalah IP dari instan Gercep Express pada front-end. Klik enter. Dapat dilihat jika tampilan sudah berubah seperti ini, maka kita telah berhasil masuk ke SSH servernya. Kita lalu ketik cd Gercep Express untuk masuk ke folder Gercep Express. Langkah selanjutnya kita masuk ke website yang telah kita buat dengan mengetik domain http://98.86.71.2222 agar bisa mengakses websitenya. Dapat dilihat tampilan website Gercep Express sudah terlihat. Pada tampilan website Gercep Express terdapat menu dashboard, pengiriman, lacak paket, riwayat, dan laporan. Oke, di sini saya akan menjelaskan menu dashboard. Di menu dashboard ini terdapat tampilan
pengiriman global berhasil terkirim dalam perjalanan dan menunggu pick up. Terdapat juga menu pengiriman terbaru, yang mana ini adalah update dari perjalanan paket. Ada volume transaksi dari 1 minggu, mulai dari Senin sampai hari Minggu. Ada terdapat menu aksi cepat untuk membuat pengiriman, melacak paket, cetak laporan, dan riwayat lengkap. Dan terdapat menu status sistem, yang mana menjadi indikasi untuk API database Docker Container OSCC2 cross defacing, apakah dia aktif atau tidak. Dapat dilihat di sini status sistem sudah aktif semua. Untuk selanjutnya ada menu pengiriman, di mana di sini pengguna dapat menginput paket yang ingin dikirimkan. Semisal saya masukkan nama saya, lalu nomor teleponnya. Untuk alamat pengirim kita masukkan kota asal. Jangan lupa dimasukkan. Di sini ada terdapat bar yang terdapat pilihan. Misalkan kita berada di Bandung, kita klik Bandung, maka otomatis provinsi dan kode pos mengikuti. Untuk nama penerima tidak lupa saya masukkan. Dengan nomor teleponnya. Untuk alamat penerima kita masukkan Jalan Sukabiro. Untuk tujuannya misalkan Jakarta, maka di sini provinsi mengikuti. Untuk detail paket kita masukkan speaker. Untuk kategori terdapat bar, karena di sini speaker maka saya pilih elektronik. Untuk berat kita bisa dapat custom sesuai dengan berat barang yang ditimbang. Misalkan speaker beratnya 10 kilo, kita input 10, panjangnya 12, lebarnya 10, tingginya 14. Untuk nilai barangnya bisa kita masukkan 10.000. Catatan khusus kita masukkan fragil sebagai pengaman. Di sini juga terdapat menu yang dapat kita pilih, apakah dia memilih reguler untuk pengiriman 3-5 hari kerja, express untuk pengiriman 1-2 hari kerja, dan same day atau cepat untuk pengiriman hari ini langsung tiba. Kita pilih reguler. Lalu kita klik buat pengiriman. Dapat dilihat nomor resi telah muncul, lalu kita copy, langsung kita masuk ke menu lacak sekarang. Di sini kita langsung bisa lihat bahwa nomor resi kita dapat melacak perjalanan paket yang diinput pengguna tadi. Dari nama pengirim, nama penerima, alamat pengirim dan alamat penerima, layanan yang dipilih, reguler, tanggal yang dibuat. Dan di sini juga terdapat riwayat perjalanan paket dari pesanan dibuat, paket diambil dalam perjalanan, dan paket diterima. Berhubung ini pesanan baru dibuat, maka status menampilkan pesanan dibuat. Selanjutnya ada menu riwayat, yang mana di sini menampilkan update terbaru perjalanan paket pengguna. Untuk memudahkan pengguna untuk memantau perjalanan paketnya. Di sini dapat kita lihat nomor resi yang didapat dari hasil inputan pengiriman paket telah muncul secara update. Di sini kita juga dapat mencetak bukti
pengiriman paket dengan cara mengklik ekspor CSV. Lalu yang terakhir ada menu laporan. Di sini adalah menu yang menampilkan update tentang total pengiriman, tingkat keberhasilan, layanan terpopuler, dan rata-rata berat yang telah dikirim. Di sini juga terdapat distribusi status pengiriman berupa grafik, mulai dari menunggu, dalam perjalanan, terkirim dalam bentuk persen. Di sini juga terdapat menu distribusi jenis layanan seperti reguler dalam kurun waktu 3-5 hari, ekspres dalam kurun waktu 1-2 hari, dan someday untuk pengiriman cepat hari ini. Di sini juga terdapat grafik pengiriman harian yang menampilkan paket yang dikirim sampai yang terkirim. Dan terdapat juga menu kota tujuan terpopuler yang mana memudahkan admin dalam memantau seberapa banyak dan seberapa populer kota yang menjadi destinasi pengirim dan penerima. Dan di sini juga terdapat tabel ringkasan data terbaru yang menampilkan resi pengirim dan penerima, rute, layanan, berat, dan status. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata dari kami mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.